warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safwan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan kedua tahun 2021 pada Universitas Palangkaraya. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan kita berdoa. Mungkin doa dipimpin oleh siapa? Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Fahrizal ya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini lancar dari awal sampai akhir. Sekarang saya mau pastikan apakah suara saya ada terdengar di sana dengan jelas? Jelas, Pak. Baik. Kemudian video saya sudah kelihatan dengan jelas? Kelihatan Pak Guru. Jelas ya? Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yakni Berkibarlah Benderaku. Mudah-mudahan dengan mendengarkan lagu Berkibar Benderaku, rasa cinta kepada tanah air itu semakin meningkat. Ya. Saya lihat di layar monitor kehadiran kita sekarang ada 25 orang. Berarti yang lainnya belajar lewat modul ya, mungkin. Kemudian saya ingatkan juga bahwa silakan kalian mengisi absen di link Google Form yang sudah saya kirim ya. Jadi mengisi absen itu bisa kalian isi sampai berakhirnya materi pada siang hari ini. Kemudian peraturan ya, pembelajaran yang harus kita sepakati pada hari ini. Yang pertama, mic itu tolong dimatikan semua. Nah, kemudian nanti mic itu dihidupkan kalau sudah mau berbicara, ya. Baik. Sekarang kalian baru saja menduduki kelas 12 ya. Berarti sudah 3 tahun kalian mau berada di SMA ini. Dan setiap tahun kalian itu disuruh registrasi. Disuruh daftar ulang, ya. Nah, mengapa kita harus daftar ulang? Data kita yang dulu berbeda dengan situasi yang sekarang. Oh ya, benar sekali ya. Ya, jadi data yang dulu berbeda dengan data yang sekarang. Jadi keadaan kalian yang sekarang itu tidak sama lagi dengan keadaan yang dulu, tahun lalu. Tahun lalu kalian baru kelas 11, sekarang status kalian itu sudah kelas 12. Dulu kalian itu berat kalian mungkin 145, sekarang sudah 147 misalnya. Jadi keadaan yang dulu itu perlu diperbaharui atau perlu disesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Begitu juga dengan akuntansi. Ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas atau menyusun neraca saldo. Nah, ternyata neraca saldo yang kita susun itu pada akhir periode tidak lagi menunjukkan angka yang sebenarnya. Maka dari itu diperlukan penyesuaian. Di akhir periode diperlukan penyesuaian. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang jurnal penyesuaian. Adapun tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai adalah Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian. 2. Menentukan tujuan pembuatan jurnal penyesuaian. 3. Menganalisis akun-akun yang perlu disesuaikan. 4. Membuat jurnal penyesuaian. ya, benar sekali ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sementara
ruang lingkup materi kita adalah yang pertama adalah pengertian jurnal penyesuaian, yang kedua adalah tujuan pembuatan jurnal penyesuaian, yang ketiga adalah akun-akun yang perlu disesuaikan, yang keempat adalah membuat jurnal penyesuaian. Adapun sistem penilaian dalam pembelajaran kita adalah KKM-nya masih tetap 70. Jenis penilaiannya yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap adalah penilaian yang kita lihat selama proses pembelajaran, mulai dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Yang kedua adalah penilaian keterampilan, yaitu penilaian dalam pengerjaan tugas di LKPD atau pekerjaan rumah. Yang ketiga adalah penilaian pengetahuan, yaitu hasil ujian formatif atau evaluasi di akhir pembelajaran ini. Di samping itu ada lagi nilai bonus. Yang pertama, bertanya poinnya 5. Yang kedua, menanggapi poinnya 10. Yang ketiga, menjawab pertanyaan poinnya 10. Yang keempat, memberi masukan poinnya 10. Tentu saya tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada kalian semua bahwa materi akuntansi ini adalah materi yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena materi akuntansi itu adalah materi profesi, materi yang mempunyai lapangan pekerjaan, ya. Jadi dikala kalian nanti mau melamar pekerjaan, kalian sudah punya satu keterampilan, yaitu keterampilan akuntansi. Atau kalian pun tidak melamar pekerjaan atau mempunyai pekerjaan sendiri, mungkin saya percaya di antara kalian yang banyak ini pasti ada yang akan jadi pengusaha, mungkin akan ada menjadi pengusaha kecil, pengusaha menengah, pengusaha besar sekalipun, pasti kalian itu akan membutuhkan akuntansi. Nah, maka dari itu saya berharap kalian benar-benar serius untuk belajar akuntansi ini. Nah, pada hari ini kita sudah berada di tahap yang kedua, yaitu tahap ikhtisar. Kegiatan di tahap ikhtisar ini adalah yang pertama, kemarin kita sudah menyusun neraca saldo, yaitu kumpulan dari saldo-saldo dari buku besar yang kita susun pada akhir periode. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang jurnal penyesuaian. Mengapa kita perlu mempelajari jurnal penyesuaian? Karena akun-akun yang ada di neraca saldo kemarin tidak lagi menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Maka perlu penyesuaian-penyesuaian. Jadi, penyusunan jurnal penyesuaian itu berbeda dengan jurnal umum. Kalau jurnal umum disusun berdasarkan transaksi, sementara jurnal penyesuaian disusun berdasarkan keterangan-keterangan atau kebijakan-kebijakan perusahaan. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Ya, silakan. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang pembuatannya tidak berdasarkan aktivitas transaksi, tetapi didasarkan pada perhitungan atau keterangan tertentu dalam perusahaan tersebut. Ya, benar sekali ya. Nah, dari pengertian itu mungkin dapat kita maknai atau simpulkan apa tujuannya. Untuk apa kita sebenarnya membuat jurnal penyesuaian itu? Ya, silakan Lorena. Tujuan pembuatan jurnal penyesuaian adalah agar setiap akun real atau akun harta, hutang, dan modal menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi dan agar setiap akun nominal atau akun pendapatan dan beban menunjukkan jumlah yang betul terjadi pada akhir periode akuntansi. Ya, benar sekali ya. Berarti kalian memang sudah belajar ya dari rumah. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Apa saja akun-akun yang perlu kita sesuaikan? Itu gambar apa? Di dalam akuntansi itu termasuk akun apa? Perlengkapan. Ya, benar sekali ya. Perlengkapan. Nah, sekarang kalian lihat perlengkapan di sini. Ini di sini awal periode, tertulis di bawah 2 rim kertas. Sekarang
akhir periode atau per 31 Desember ternyata tinggal di sini 1 RIM. Nah, apa yang terjadi? Apa yang bisa kalian sampaikan di sini? Itu Pak Guru itu karena awalnya tuh dipakai-pakai terus sampai terakhir sudah habis. Iya, iya benar ya. Maka di akhir periode perlu disesuaikan. Jadi perlengkapan itu yang harus disesuaikan karena adanya pemakaian perlengkapan yang tidak dicatat pada periode tersebut. Nah, ini contohnya. Perlengkapan yang digunakan ya. Tanggal 1 Mei 2020 dibeli perlengkapan 6 juta ya. Pada tanggal 31 Desember perlengkapan tersisa 4 juta. Maka ya kita harus cari dulu perlengkapan yang digunakan. Ya kan? Perlengkapan yang digunakan. Ingat, apa saja yang sudah dipakai oleh usaha atau perusahaan, maka akan kita bayar dengan menjadikannya sebagai beban atau biaya. Nah, kita lihat analisanya. Tadi perlengkapan 6 juta ya, dibeli tadi 6 juta, kemudian tersisa 4 juta. Berarti yang terpakai adalah berapa? 2 juta. 2 juta. Yang terpakai 2 juta. Yang 2 juta inilah yang akan menjadi beban. Maka jurnal penyesuaiannya adalah biaya perlengkapan di debit 2 juta dan perlengkapan di kredit 2 juta. Kita lanjutkan yang kedua ya. Ini kalian lihat gambar apa ini? Kompresor. Iya, Kompresor. kompresor, betul sekali. Kalau di dalam akuntansi, kompresor ini termasuk akun apa? Peralatan. Peralatan. Ya, benar sekali, peralatan ya. Nah, sekarang kalian lihat. Peralatan di awal periode harganya 3 juta nih. Di waktu dibeli tadi harganya 3 juta. Ternyata di akhir periode per 31 Desember itu peralatan ditaksir tinggal 2 juta. Ya. Apa yang terjadi? Karena Nilainya sudah bagaimana? bekas dipakai. Iya, betul. Nilainya susut ya, karena sudah kita pakai. Contoh, tanggal 1 Mei 2020 dibeli peralatan secara kredit sebesar 12 juta. Ya. Perusahaan menetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Ya, karena dipakai tadi, maka nilainya susut, ya kan? Nah, namanya penyusutan. Nah, jadi karena kita yang memakai peralatan itu, maka kita akan membayar penyusutan. Maka kita akan cari biaya penyusutannya. Berapa nilai biaya penyusutannya? Cara mencarinya adalah berapa bulan kita pakai dalam 1 tahun itu. Nah, kita hitung. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari ya. Berapa bulan itu? 8 ya. Ada 8 bulan. Ya. Dikali 12, dikali 10%, dikali 12 juta. Nah, maka nilainya adalah 8 dikali 12 juta sama dengan 9.600.000 dibagi 12 dapatnya 800.000. Nah, inilah biaya penyusutan yang ditanggung oleh perusahaan selama periode ini. Maka jurnal penyesuaiannya adalah biaya penyusutan peralatan 800.000, akumulasi penyusutan peralatan 800.000. Baik, kita lanjutkan yang ketiga ya. Nah, ini apa ini? Tempat Bengkel. ya, bengkel, tempat atau lokasi bengkel. Nah, kalau kita bicara tempat, maka yang terbayang bagi kita di dalam akuntansi itu apa? Nyewa tempat. Ya, menyewa tempat, ya kan? Menyewa tempat biasanya kita bayar itu di depan, ya kan? Namanya sewa bayar di muka. Tempatnya belum kita pakai atau manfaat tempat itu belum kita pakai, tetapi sewanya sudah kita bayar, ya kan? Uangnya sudah kita bayar. Maka pada akhir periode ini perlu kita sesuaikan. Nah, ini contohnya. Jadi beban dibayar di muka itu bisa kita catat di dalam 2 bentuk. Yang pertama dicatat sebagai harta.
Ini jurnal umumnya. Maka yang di debit itu adalah sewa dibayar di muka, sementara kas adalah di kredit. Nah, ketika kita akhir periode kita akan melakukan penyesuaian, maka kita akan cari berapa yang sudah menjadi beban. Sewa itu sudah menjadi beban. Maka jurnal penyesuaiannya adalah 7/12 dikali 12 juta. Ya kan? Sama dengan 7 juta. Yang 7 juta inilah yang sudah menjadi beban. Sementara yang 5 juta itu masih menjadi harta. Ya, masih menjadi harta, yaitu masih menjadi sewa dibayar di muka. Jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa di debit sebesar 7 juta, sewa dibayar di muka sebesar 7 juta. Kalau begitu kita lanjut yang berikutnya. Masih beban dibayar di muka. Nah, jadi beban dibayar di muka itu bisa juga dicatat sebagai beban. Ya kan, langsung kita keluarkan itu sebagai biaya. Maka jurnal umumnya ini dia. Beban sewa di debit 12 juta, sementara kas di debit di kredit 12 juta. Ketika kita membuat jurnal penyesuaiannya, kita cari analisanya dulu adalah beban yang belum menjadi beban. Kalau tadi yang sudah menjadi beban kita cari, sekarang yang belum menjadi beban. Berarti yang belum menjadi beban itu adalah 5 bulan. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah sewa dibayar di muka 5 juta, beban sewa 5 juta. Sekarang kita lanjutkan yang keempat. Ini gambar apa? Mobil, Pak. Ya, mobil ya. Rental mobil. Itu biasanya mobil belum dia bawa, tapi uang sudah kita terima. Ya kan? Nah, itu namanya pendapatan diterima di muka. Artinya mobil sudah kita, pendapatan sudah kita terima, tapi jasanya belum kita bayarkan ke orang. Nah, maka pada akhir periode akan kita sesuaikan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan sewa 6 juta, sewa dibayar di muka 6 juta. Itu kalau dicatat sebagai pendapatan. Nah, yang kedua, pendapatan diterima di muka juga bisa dicatat sebagai hutang. Ya, dicatat sebagai hutang. Kenapa kita catat sebagai hutang? Karena uang sudah kita terima, tapi jasa belum kita berikan. Nah, maka jurnal penyesuaiannya adalah berapa lama, ya kan? Sudah berapa banyak atau sudah berapa lama mobil itu dipakai orang, itu sudah menjadi pendapatan kita. Tadi kita hitung adalah 9 bulan, mulai dari April sampai Desember, 9 bulan, maka jurnal penyesuaiannya adalah 9/12 dikali 24 juta, sama dengan 18 juta. Jurnal penyesuaiannya adalah sewa diterima di muka 18 juta, pendapatan sewa 18 juta. Jadi ada dua cara untuk pendapatan diterima di muka. Dicatat sebagai hutang dan dicatat sebagai pendapatan. Yang kelima, gambarnya apa? Mekanik. Ya, Mekanik. mekanik yang sedang bekerja, ya kan? Karyawan yang sedang bekerja. Nah, ini dia keterangannya. Dia bekerja di bulan Desember, tapi gajinya nanti, gambar yang kedua, uangnya dia terima bulan Januari. Sementara kita tutup buku adalah per 31 Desember. Berarti ada gaji yang belum dibayar. Maka gaji yang belum dibayar itu akan kita sesuaikan pada akhir periode. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, ini dia. Jurnal penyesuaiannya, contoh, 31 Desember 2020 gaji karyawan yang belum dibayar 3 juta. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji 3 juta, utang gaji 3 juta. Jadi beban yang harus dibayar itu adalah utang bagi kita untuk membayarnya. Yang keenam lagi ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, itu gambar apa? Gambar motor. Di bengkel, kalau motor itu kepalanya keluar, kayak begini, ini sudah keluar kepalanya ya, sudah menghadap keluar, menghadap ke jalan, itu berarti motor yang selesai diservis, tapi belum diambil pemiliknya. Ini nomor 6. Tapi kepala motor itu menghadap ke dalam bengkel, itu berarti motor yang belum diservis, belum selesai dikerjakan. Nah, kalau sekarang, motor itu sudah selesai dikerjakan, tapi belum diambil oleh pemiliknya. Maka ini adalah
pendapatan yang masih harus kita terima, ya kan? Nah, pada akhir periode sampai per 31 Desember, motor yang sudah dikerjakan ini belum juga diambil sama orang, maka ini akan kita sesuaikan. Nah, maka jurnal penyesuaiannya adalah yang ke-6 ini, piutang yang masih harus diterima. Contoh, 31 Desember 2020 pendapatan yang masih harus diterima 6 juta, maka jurnal penyesuaiannya adalah piutang 6 juta, pendapatan 6 juta. Nah, jadi kalau pendapatan yang harus diterima, berarti itu adalah menjadi piutang bagi kita. Sekarang kita lanjutkan yang ke-7. Nah, coba lihat, ini gambar apa ini? Orang pusing. Orang pusing. Ya, Julita, gambar apa? Stres. Orang stres, ya. Ajarin orang stres ya. Nah, orang stres, orang pusing. Lihat kata-katanya di situ. Kesuksesan hanya milik orang yang berani mencoba. Berarti ini adalah orang yang gagal ya. Orang yang gagal, orang yang stres, ya kan, punya hutang banyak, ya kan, usaha bangkrut. Nah, ternyata orang ini juga mempunyai hutang dengan bengkel kita. Berarti dia tidak mampu lagi membayar hutang ke bengkel kita. Yang seharusnya dia membayar hutang dan masuk uang itu kepada kita, tetapi karena dia tidak membayar hutang, maka ini menjadi piutang yang tak tertagih bagi kita. Maka di akhir periode, ini akan kita buat jurnal penyesuaiannya sebagai piutang tak tertagih, yaitu risiko yang harus kita tanggung atas gagalnya penerimaan piutang kita. Maka jurnal penyesuaiannya adalah, contoh, 31 Desember 2020, jumlah piutang tak tertagih 1 juta. Maka jurnal penyesuaiannya per 31 Desember itu adalah beban penghapusan piutang 1 juta dan cadangan kerugian piutang 1 juta. Jadi orang yang tidak membayar hutang kepada kita itu adalah menjadi beban bagi kita, ya kan? Nah, akan mengurangi cadangan piutang kita. Jadi di perusahaan itu ya ada cadangan-cadangan kasnya, ada cadangan untuk kerugian piutang, ada cadangan untuk dana sosial, ada cadangan untuk lingkungan kerja. Nah, di dalam operasionalnya, ketika terjadi hal piutang tak tertagih, maka cadangan tadilah yang diambil untuk menutupi kerugian piutang kita. Itulah 7 akun yang perlu disesuaikan pada akhir periode. Sekarang kita masuk kepada submateri yang keempat, yaitu membuat jurnal penyesuaian. Bentuk dari jurnal penyesuaian itu adalah, ini dia formatnya. Yang pertama, judulnya diisi adalah dengan nama perusahaan. Kemudian jurnal penyesuaiannya harus dibuat. Kemudian di sini adalah per 31 Desember. Karena jurnal penyesuaian itu dibuat per 31 Desember. Kemudian nomor akun diisi nanti dengan nomor akun jurnal penyesuaian itu sendiri atau akun penyesuaian itu sendiri. Kemudian akun adalah nama akun penyesuaian, debit dan kredit adalah nilai dari penyesuaian-penyesuaian. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaian ini, terlebih dahulu harus kita tampilkan neraca saldo. Nah, data penyesuaiannya adalah, ini dia. Yang pertama, sewa dibayar di muka 1 April 2020. Nah, kita lihat di neraca saldo, sewa, jumlah sewanya adalah 6 juta. Ya. Nah, untuk ini, silakan kalian coba untuk membuat jurnal penyesuaian ini. Nanti secara bergantian dapat memberikan laporannya atau presentasinya. Mungkin yang nomor 1, siapa yang akan melaporkannya nanti? Hajri. Yang nomor 2? Saya, Pak. Rifki. Yang nomor 3? Saya, Pak. Iya. Sandra. Yang nomor 4? Saya, Pak. Saya, Pak. Elmi ya. Nah, sekarang coba yang nomor 1 dulu, Hajrin Teguh. Analisa, ya silakan Hajrin Teguh ya.
Nomor 1 itu adalah sewa dibayar di muka 1 April 2020 untuk 1 tahun. Analisanya dulu bagaimana? Apa yang kita cari? Mencari jumlah sewa yang sudah menjadi beban. Iya. Nah, jumlah sewa yang sudah Menjadi beban. menjadi beban. Nah, ini analisanya. Nah, apa? 9 bulan per 12. 9 per 12. 9 per 12. Iya. Ini 9 ini datangnya dari mana? Dari 1 April ke akhir tahun. Ya, benar sekali ya. Dari 1 April ke akhir tahun. Jumlahnya 9 bulan. Dikali dengan? Dikali dengan 6 juta. 6 juta. Nah, karena sewa dibayar di muka tadi 6 juta ya. Hasilnya? Sama dengan 54 juta per 12. 54 juta per 12. Nah, berarti 9 dikali 6 juta dulu ya. Nah, sama dengan? Sama dengan 4 juta 500. 4 juta 500. 4 juta 500 ini artinya adalah? Bebannya, Pak Guru. Ya, beban sewa ya. Ya, maka kita masukkan ke dalam jurnalnya. Nah, ya, jurnalnya bagaimana, Ajrin? Nama akunnya beban sewa. Ya, beban sewa ya. 4 juta 500. Di mana posisinya? Di debit, di debit. Ya, di debit. Oke. Nah, kemudian kreditnya adalah? Sewa dibayar di muka. Ya, benar sekali ya. Sewa dibayar di muka. Jumlahnya sama ya. 4 juta 4 juta 500. 500. Nah, kemudian kita isi nomor akunnya. Nah, beban sewa itu nomor akunnya berapa? 512, Pak Guru. Ya, 5.5.1.2. Oke. Sewa dibayar di muka? 1.1.3. 1.1.3. Ya, bagaimana yang lain? Baik, ini sudah betul ya. Hajrin, terima kasih sudah melaporkan hasil pekerjaannya, sudah betul. Nah, sekarang yang kedua. Analisanya Analisa. itu Ya, cari silakan. jumlah perlengkapan yang terpakai. Perlengkapan dari neraca saldo kan 1 juta. Jadi 1 juta di yang tersisa 200, 1 juta kurang 200. Iya, 1 juta dikurang 200.000 ya. Sama dengan? 800.000. Sama dengan 800.000. Ya, ini 800.000 ini artinya apa nih, Rifki? Biaya perlengkapan. Iya, benar sekali. Biaya perlengkapan. Nah, bagaimana jurnalnya? Biaya perlengkapan 800.000 di debit. Perlengkapan Iya, perlengkapan. 800.000 di kredit. Baik, sekarang nomor akunnya. Biaya perlengkapan. 5.1.4. 1.1.4. Benar ya? Ya, terima kasih Rifki. Sudah membuat jurnal penyesuaian. Nah, yang ketiga. Analisanya Ya. penyusutan yang sudah menjadi beban. Bagaimana perhitungannya? Silakan. 9 dibagi 2 dari bulan April sampai ke bulan Desember. Iya. 9 per 12 ya? Iya. Nah, dikali 12%. 12%. Dikali 5 juta dari neraca saldo. Ya, dari 5 juta di neraca saldo. Benar sekali ya. Nah, sama dengan 9 per 2 dikali 600.000. Dikali 600.000. 600.000 ya. Iya. Sama dengan 5.400.000 dibagi 12. maka hasilnya berapa? 450.000, Pak. Nah, sekarang kita masukkan ke jurnalnya. Bagaimana jurnal penyesuaiannya, Sandra? Biaya penyusutan peralatan.
Ya. Di debit ya, Ya, biaya di debit 450. Akumulasi penyusutan peralatan 450.000. Kemudian nomor akunnya, 5.1.4, akumulasi penyusutannya. 1.2.2. Ya, bagaimana yang lain? Sudah betul ya. Terima kasih Sandra sudah bisa melaporkan untuk membuat jurnal penyesuaian. Nah, penyesuaian terakhir, gaji karyawan yang belum dibayar. Nah, ini tidak perlu lagi kita cari analisanya, Wah. Langsung saja kita masukkan ke jurnal penyesuaiannya. Helmi, silakan. Jurnal penyesuaiannya, biaya gajinya 1 juta terdapat di debit. Utang Debitnya adalah, gajinya kredit. kemudian nomor akunnya, Nomor akun beban gaji 5.1.1. Utang gajinya 2.1.2. ya benar ya. Jadi jawaban dari Emil benar. Terima kasih sudah menyampaikan jurnal penyesuaian. Nah, sekarang kita jumlahkan debit dengan kredit ya. 4.500.000 ditambah 800 ditambah 450.000 ditambah 1 juta, maka jumlahnya adalah 6.750.000 ya. Debit juga sama, 6.750.000. Selesai kita membuat jurnal penyesuaian. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman kalian di jurnal penyesuaian ini, maka kalian saya tugaskan untuk membuat jurnal penyesuaian di LKPD. Dilaksanakan di luar room meeting kita ini. LKPD tersebut dapat kalian lihat di link Google Drive yang sudah saya kirim kemarin ya. Dan ini kalian kumpul paling lambat 1 hari sebelum pembelajaran minggu depan. Sekarang kita lihat dulu sepintas tentang pengerjaan LKPD. Yang pertama, tujuan pengerjaan LKPD. Yang berikut adalah petunjuk penggunaan LKPD. Yang pertama, bacalah dengan teliti data di bawah ini. Yang kedua, sebagai bahan referensi, silakan kalian baca buku pegangan ekonomi kelas 12. Atau bisa juga kalian lihat di internet. Nah, ini linknya sudah ada di sini. Kemudian yang petunjuk yang ketiga, ikuti langkah-langkah pengerjaan LKPD seperti di bawah ini. B, alat bahan dan media. Alatnya adalah buku tulis, penggaris, kalkulator. Bahannya adalah soal, petunjuk soal. Medianya adalah WhatsApp dan Google Drive. Yang berikut adalah langkah-langkah pengerjaan LKPD. Nah, inilah data neraca saldo yang akan disesuaikan. Nah, datanya ini dia. Data penyesuaian per 31 Desember 2020 juga ada 4. Kemudian kalian masukkan ke kolom jurnal penyesuaian. Nilai dari LKPD adalah jumlah skor yang diperoleh per 4 dikali dengan 100. Kita lanjutkan dengan kegiatan kita yang berikut, yaitu evaluasi. Nah, evaluasi atau ujian ini kalian laksanakan juga di luar meeting kita ini. Kalian bisa buka di link Google Drive. Dan ini harus kalian kirim paling lama pada malam hari ini juga, pukul 23:59. Sebelum kita tutup, terlebih dahulu, marilah kita simpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang pembuatannya tidak berdasarkan aktivitas transaksi tetapi didasarkan pada perhitungan atau keterangan tertentu dalam perusahaan tersebut. Ya, benar sekali ya. Inilah kesimpulan pertama kita, pengertian dari jurnal penyesuaian. Nah, yang kedua, coba jelaskan ya, tujuan dari pembuatan jurnal penyesuaian. Yang pertama, agar setiap akun real atau akun harta, hutang, dan modal menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, agar setiap akun nominal, akun pendapatan, dan beban menunjukkan jumlah yang betul terjadi pada akhir periode akuntansi. Ya, benar sekali ya.
Inilah tujuan pembuatan jurnal penyesuaian adalah yang pertama, agar setiap akun real, harta, hutang, dan modal menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Tujuan yang kedua adalah agar setiap akun nominal, yakni pendapatan dan beban, menunjukkan jumlah yang betul terjadi pada periode akuntansi. Nah, kesimpulan yang ketiga, coba sebutkan saja akun-akun yang perlu disesuaikan. Ya, silakan Sandra. Yang pertama, perlengkapan. Kedua, peralatan. Ketiga, beban dibayar di muka. Keempat, pendapatan diterima di muka. Kelima, beban yang masih harus dibayar. 6, pendapatan yang masih harus diterima. Yang terakhir, piutang tak tertagih. Ya, itulah akun-akun yang perlu disesuaikan ya. Yang pertama ada perlengkapan, ya. Yang kedua ada peralatan. Yang ketiga adalah beban dibayar di muka. Yang keempat adalah pendapatan diterima di muka. Yang kelima adalah beban yang masih harus dibayar. Yang keenam adalah pendapatan yang masih harus diterima. Dan yang ketujuh adalah pendapatan tak tertagih. Kesimpulan yang keempat adalah membuat jurnal penyesuaian. Bentuk atau format jurnal penyesuaian itu adalah yang pertama nomor akun. Nomor akun diisi dengan nomor akun penyesuaian. Kemudian ada akun. Akun adalah nama akun penyesuaian. Debit dan kredit diisi dengan nilai penyesuaian. Baik. Ini perlu juga saya tanyakan kepada kalian. Apa saja hal-hal yang menurut kalian menyenangkan atau kalian suka di dalam materi jurnal penyesuaian ini? Membuat jurnal, Pak Guru. Membuat jurnalnya, ya, membuat jurnalnya suka. Ya, terima kasih. Dan yang berikut, apa saja yang menurut kalian itu hal-hal yang sulit di dalam membuat jurnal penyesuaian ini? Menganalisa. Menganalisa akun-akun yang perlu disesuaikan itu ya. Jadi kuncinya menganalisa itu adalah apa yang benar-benar terjadi di dalam prodi akuntansi itu. Nah, untuk lebih pahamnya ya silakan kalian baca buku, kemudian kalian bisa juga buka di link yang tadi sudah saya kirim. Nah, nanti kalian akan lebih paham tentang cara menganalisa akun-akun yang perlu disesuaikan. Baik, minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita ini tentang neraca lajur. Untuk itu silakan kalian baca-baca neraca lajur, sehingga minggu depan itu kalian sudah punya persiapan. Berikut, kembali saya ingatkan juga kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, karena kita masih berada di dalam suasana COVID-19. Kita berharap kita jangan tertular atau terkontaminasi dari COVID-19. Jadi demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, silakan dipimpin doa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Samantha ya. Terima kasih juga atas kehadiran kalian pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini benar-benar bermanfaat buat kita semua. Ya, kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.